Yeah, okay. 나 혹시 몰라 경고하는데 잘 들어. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Rahmanita, mahasiswa baru Universitas Brawijaya Kediri. Saya dari Fakultas Peternakan, jurusan Peternakan. Saya dari kelompok SPIKA. Di sini saya akan membuat video tentang rangkuman yang disampaikan pemateri pada PBBK kemarin. Materi 1 tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam oleh Kak Irman Firmansyah. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain yang mencapai suatu tujuan. Pemimpin itu seorang yang mengemban tugas untuk memimpin. Dari sisi agama, setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya di hadapan Tuhan. Jadi di sini tuh memimpin diri sendiri setiap orang itu. Besarnya pengaruh pemimpin. Pengaruh pemimpin berdasarkan kemampuannya. Contoh, ahli desain, dia bisa jadi koordinator yang lain yang mengatur dalam mendesain. Untuk menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya harus ada tujuan yang ingin dicapai, visi dan misinya. Menurut perspektif agama, pemimpin harus bisa menjawab pertanyaan berikut. Ingin menjadi pemimpin seperti apa? Untuk apa dia menjalankan amanah kepemimpinannya itu? Arah tujuan yang akan diambil itu ke arah mana? Kemana kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan? Kalau di dalam Islam pasti ke akhirat. Dalam agama, manusia adalah pemimpin. Dia bertanggung jawab atas apa yang ia capai. Apa yang harus dimiliki pemimpin? 1. Cerdas. Jadi harus dia mempunyai kecerdasan untuk memimpin sekelompok. 2. Disegani atau disukai. 3. Mengerti dan memahami kondisi, tidak boleh menutup mata terhadap orang yang dipimpin. 4. Tidak rakus ataupun cepat puas apa yang dicapai sekarang. 4 pilar sifat seorang pemimpin. 1. Sidik. Sidik itu jujur, benar. 2. Amanah, dan amanah itu dapat dipercaya. 3. Fatona atau cerdas. 4. Tablik, menyampaikan. Cara menjadi pemimpin hebat. 1. Tidak mudah tapi bisa. 2. Belajar. 3. Pengalaman. Materi kedua tentang kepemimpinan menurut Afida Fajar Aditya, founder of the Ebony Watch. 1. Harus mempunyai standar agar yang lain bisa mengikuti. 2. Ingin mencapai sesuatu tanpa proses kepemimpinan hanya menjadi wacana atau angan-angan saja. 3. Leadership, harus mempunyai kekuatan leader atau bisa mempunyai sifat kepemimpinan dan akhirnya mencapai tujuan atau goals. 4. Pemimpin harus mempunyai skill, visi, adaptasi, komunikasi yang baik, pola pikir positif, berpikir strategis, terbuka, kerjasama, respon, dan konsisten. Hambatan seorang pemimpin adalah lambat adaptasi, komunikasi yang kurang komitmen, tujuan yang kurang terkontrol, dan standar aturan yang kurang jelas. Dan terakhir, yang keenam, pemimpin harus kerja keras dan optimis agar mencapai tujuannya. Materi ketiga tentang mental milenial dengan politik ekonomi digital oleh Pak Soekarwo, mantan Gubernur Jawa Timur, yang sekarang adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Permasalahan digital sama dengan kesejahteraan rakyat dan berujung pada ekonomi. Selama 2020, perekonomian di Indonesia turun drastis. Survei World Economic Forum mencatat daya saing investasi Indonesia tahun 2019 turun ke posisi 50 dari peringkat 45 pada tahun 2018. Penurunan terutama disebabkan lambatnya penerapan teknologi. Padahal Indonesia berada di posisi strategis dan menyumbang 40,80% di ASEAN dan 1,21% di dunia. Indonesia sebagai the digital energy of Asia, top 5 pencetak startup di dunia.
Indonesia adalah salah satu negara yang banyak melahirkan perusahaan rintisan atau startup. Per Maret 2019, jumlahnya mencapai 2074 startup. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Pengunjung terbanyak 1 Shopee, 2 Tokopedia, 3 Bukalapak, 4 Lazada, 5 Blibli, 6 JDID, 7 Orami, 8 Bineka, 9 Sosiola, 10 Zalora. Kita harus bisa memanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Alasan tidak melakukan e-commerce: tidak nyaman, 2 tidak tertarik, 3 kurangnya pengetahuan atau keahlian, 4 khawatir ketidakpercayaan, privasi, dan keamanan. Materi keempat, dan ini adalah materi terakhir, kekerasan seksual dan perundungan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berdampak negatif pada anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bentuk-bentuk kekerasan: 1 fisik, yaitu melukai tubuh; 2 psikologi, itu mengenai mental, pikiran, dan perasaan; 3 seksual, menyerang reproduksi dan seksualitas; 4 ekonomi, yang menyebabkan kesengsaraan. Kekerasan fisik, contohnya memukul dengan tangan kosong; 2 memukul dengan alat benda, membenturkan ke tembok, menyundut dengan rokok, menusuk, membakar, melempari; 3 menampar, 4 menjambak, 5 mencekik, 6 menyeret, 7 menyekap, 8 menendang, 9 menjewer, 10 mencubit, dan lain sebagainya. Kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan: 1 pelecehan seksual, 2 eksploitasi seksual, 3 perbudakan seksual, 4 pemerkosaan, 5 penyiksaan seksual, 6 prostitusi paksa, 7 pemaksaan aborsi, 8 pemaksaan perkawinan, 9 intimidasi seksual. Dampak bagi korban kekerasan seksual yaitu gangguan fungsi reproduksi, menyebabkan penyakit menular seksual, trauma seksual, stigma negatif dari masyarakat, kehamilan tidak diinginkan, gangguan kesehatan mental, muncul keinginan bunuh diri, dan terakhir, berpotensi menjadi pekerja seks atau pelaku untuk pelampiasan atas kejadian yang dialaminya. Faktor kekerasan seksual: 1 pacaran melewati batas kewajaran, melanggar norma-norma kesusilaan; 2 menggunakan media sosial yang tidak terkontrol; 3 kelainan orientasi seksual pelaku yang dewasa; 4 dan terakhir, minimnya pengetahuan kespro dan hukum baik pada para pelaku ataupun korban. Menghindari kekerasan seksual: 1 waspadai orang yang tidak dikenal atau baru dikenal. Kebanyakan itu dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. 2 waspada ketika di kendaraan umum. 3 laporkan setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. 4 berjejaring dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. 5 belajar dari kasus yang pernah terjadi. 6 dan terakhir, menjaga pergaulan. Kekerasan psikologi: perundungan atau bully adalah tindakan yang diarahkan untuk menyerang perasaan dengan tujuan menghina, menghukum, atau merendahkan harkat martabat yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan sakit hati sampai melakukan tindakan kekerasan. Yang harus dilakukan jika menjadi korban: 1 kendalikan diri dan abaikan. Tinggalkan, jangan takut bersalah atau malu. 3 buktikan kamu lebih hebat dari orang yang melakukannya. 4 lawan atau sampaikan kepada orang yang dipercayai dan berwenang. Bentuk perundungan: 1 memaksakan kehendak, 2 meneror, 3 selingkuh, 4 dimadu, 5 mengancam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.